Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 Tata Busana 1 dengan guru pengajar Bu Yayu Indrawati akan menjelaskan tentang materi teks resensi. Pertama-tama izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Octavia Puji Wayunisi dengan nomor absen 24. Saya Salsa Melika Gusti dengan nomor absen 28. Saya Narsara Dula dengan absen 34. Saya Ririn Febiarianti dengan absen 25. Saya Salsa Melika Gusti akan menjelaskan definisi tentang teks resensi. Teks resensi adalah istilah yang merujuk pada sebuah ulasan tentang kelemahan atau kelebihan sebuah karya. Resensi biasanya dibuat dalam bentuk tulisan dan ditunjukkan kepada pembaca. Artinya, siapapun bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai sebuah karya melalui resensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ririn Febiarianti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Salsabil Eka Gusti. Di sini saya akan menjelaskan bagian pembuka dari teks resensi. Bagian pembuka dari teks resensi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah identitas objek, yang ketiga adalah bagian reputasi penulis atau pembuat, yang terakhir adalah klasifikasi. Yang pertama adalah judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari buku atau bab itu. Yang kedua adalah identitas objek. Identitas objek berisi tentang judul buku, pementasan, dan film yang berfungsi sebagai bahasa utama yang diulas dalam teks khususnya pada bagian orientasi. Yang ketiga adalah bagian reputasi pembuat atau penulis. Dalam pengertiannya, reputasi adalah bagaimana nama baik akan membantu seseorang atau perusahaan ketika ingin melakukan kegiatan. Sebagai contoh, penulis Terelie meraih apresiasi di Islamic Book Fair. Yang terakhir adalah bagian klasifikasi atau kategori. Klasifikasi adalah istilah umum untuk mengelompokkan sesuatu. Pengertian klasifikasi yang lain adalah pembagian atau kategori dalam suatu sistem yang membagi sesuatu menjadi kelompok atau jenis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsabil Eka Gusti. Saya Salsa Melika Gusti akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Ririn Febiarianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi atau bagian tubuh dari resensi. Yang pertama, sinopsis. Sinopsis adalah sebuah rangkuman kasar dari cerita yang diangkat di sebuah film. Dari segi isinya, sinopsis hanya berupa gambaran ringkas mengenai sebuah karya. Sementara itu, resensi memiliki arti pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, atau bisa disebut dengan ulasan buku. Yang kedua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di dalam sebuah karya sastra, terdapat 2 macam unsur, yaitu unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerita karya sastra yang berasal dari dalam, seperti tokoh, penokohan, tema, alur, gaya bahasa, sudut pandang, amanat, dan yang terakhir latar atau setting. Yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita karya sastra yang berasal dari luar, kebalikan dari unsur intrinsik. Seperti latar belakang, kehidupan pengarang, kedua, pandangan hidup pengarang, ketiga, situasi sosial, budaya yang melatar belakangi lahirnya karya sastra tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Junior Faradila. Saya Junior Faradila akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Salsabil Eka Gusti. Yang ketiga, ada kelebihan atau keunggulan. Contohnya, dari buku yang berjudul Code Explained in a Taxi Ride, sang penulis mampu membawakan inti dari buku ini dengan bahasa yang tidak sulit untuk dipahami, ditambah juga dengan adanya berbagai ilustrasi. Meskipun Paul Ardenburg memberikan pandangan pribadi pada buku ini, namun bahasanya sama sekali tidak memojokkan suatu kepercayaan tertentu. Yang keempat, ada kekurangan atau kelemahan. Contohnya, dari buku yang berjudul Anak Kosan, tanda
membaca dan pengetikan yang kurang tepat masih ditemukan dalam buku ini. Beberapa kejadian yang lucu juga tidak terasa di pembaca, karena penyampaian dari sang penulis yang kurang maksimal. Akhirnya, kejadian lucu tersebut menjadi tampak biasa saja. Bahkan, ada beberapa hal lucu yang membutuhkan 2 kali pemahaman. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menambahkan perbandingan dengan karya orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Octavia Pujiwahyuningsi. Saya Octavia Pujiwahyuningsi akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Yunian Paragila. Nah, selanjutnya ada bagian penutup. Di bagian penutup ini biasanya berisi saran untuk karya yang sedang diulas. Nah, ada nih gimana cara menyampaikan saran yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, saran yang diberikan harus logis, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, hindari memberikan masukan yang bersifat menghakimi. Nah, selanjutnya di bagian penutup biasanya juga berisi rekomendasi. Di rekomendasi ini biasanya berisi kalimat sugestif untuk mempengaruhi pembaca resensi untuk membaca, menonton, mendengarkan karya yang diulas dalam resensi tersebut. Sekian